Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufaridia Falasifah, NIM 21040261135. Ingin menjelaskan sedikit tentang penafsiran dari beberapa tafsir dari surat Al-Mulk ayat 21 sampai 27. Bunyi ayat surat Al-Mulk ayat 21 sampai 27 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman innal kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa bal lajju fi 'udwi wa nufur. Afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan 'ala siratin mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi darakum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Falamma ra'aw zulfatan siyat wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Shadaqallahul 'azim. Selanjutnya surat Al-Mulk ayat 20 sampai 27 itu menjelaskan tentang orang-orang musyrik yang meminta pertolongan kepada selain Allah, dan di situ juga dijelaskan perumpamaan bagi orang-orang tersebut dan juga diperlihatkan hari kiamat kepada mereka. Yang pertama, pada tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah berfirman kepada orang-orang musyrik yang meminta pertolongan dan meminta rezeki kepada selain Allah, maka siapakah yang akan memberi pertolongan tersebut jika bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan disebutkan juga perumpamaan bagi orang-orang musyrik seperti berjalan terjungkal, kepala di bawah dan kaki di atas, dan mereka berjalan tidak tahu arahnya kemana, tidak tahu yang dituju itu apa. Dan juga pada hari kiamat diperlihatkan kepada mereka itu apa yang akan terjadi kepada mereka, bahkan mereka tidak terduga itu akan terjadi. Selanjutnya pada tafsir Jalalain menjelaskan bahwa siapakah yang akan memberikan rezeki jika bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga siapakah penolong umatnya jika bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di situ dijelaskan bahwa mereka sudah berkembang dengan baik, tumbuh dengan baik, dan di situ dijelaskan jika azab datang kepada mereka maka tidak akan ada yang menolong mereka, tidak ada siapapun yang akan menolong mereka. Nah, dijelaskan juga bahwa pada hari kiamat wajah mereka akan merasa wajah mereka muram karena mereka menduga bahwa itu azab adalah hanya sebuah ancaman, padahal itu benar-benar terjadi dan akan menyaksikannya sendiri. Dan mereka menduga juga bahwasanya tidak akan dibangkitkan kembali. Ini menceritakan masa yang akan datang, namun pengertian makna dari ini itu sudah terjadi karena subjeknya ini benar-benar terjadi. Oke, selanjutnya yaitu pada tafsir Al-Misbah. Ini penjelasan hampir sama dengan tafsir Ibnu Katsir, sebagaimana dijelaskan bahwa mereka menganggap bahwa pertolongan
Dan rezeki yang datang itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan dari berhala-berhala yang mereka sembah. Dan mereka menduga bahwa ketika suatu azab yang akan datang itu berhala-berhala tersebut akan jadi perlindungannya. Dan juga dijelaskan di sini perumpamaan berjalan di atas muka mereka dan mereka terjungkal di atas muka mereka sendiri. Nah, selanjutnya dijelaskan juga pada hari kiamat itu akan diperlihatkan secara langsung siksaan yang mereka alami, dan juga malaikat akan mencemooh mereka karena selama di dunia mereka sudah mencemooh atau mencela bahwa azab itu akan benar-benar terjadi. Oke, selanjutnya pada tafsir Al-Ibris. Pada tafsir Al-Ibris ini menjelaskan bahwa orang kafir itu selalu mendapatkan bisikan dari syaitan bahwa yaumul hisab itu tidak ada, dan mereka selalu bertanya apakah yaumul hisab itu benar-benar ada dan apakah itu benar, dan mereka selalu bertanya seperti itu. Dan Muhammad menjawab bahwa yaumul hisab itu hanya yang tahu Allah Subhanahu wa taala, dan beliau Muhammad hanya sebagai perantara untuk menyampaikan hal tersebut agar mereka tidak tersesat. Dan benar adanya pada hari kiamat itu akan ada siksa neraka yang pada mereka itu orang-orang kafir akan dimuramkan wajahnya. Dan Allah berfirman, Allah berkata kepada orang mukmin, maka itulah siksa neraka bagi kalian yang tidak percaya. Oke, yang terakhir yaitu tafsir Jailani yang juga sama berisi dengan tafsir-tafsir lainnya yang berisi orang-orang kafir yang akan diperlihatkan siksa neraka, dan juga diperlihatkan saat hari kiamat nanti, dan juga berisi tentang pendugaan bahwa orang-orang kafir itu tidak percaya adanya yaumul hisab. Jadi kesimpulannya dari tafsir Jailani, tafsir Al-Ibris, tafsir Jalalain, tafsir Al-Misbah, dan tafsir Ibnu Katsir itu berisi tentang orang-orang kafir yang menduga-duga dan tidak percaya adanya yaumul hisab, dan akan diperlihatkan siksa neraka dan juga akan dimuramkan wajahnya ketika hari kiamat nanti.